Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 4 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Markus pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, pemeliharaan atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus isi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu ada batasnya. Jika dikaitkan dengan sifat sabar, maka kesabaran Allah pun seolah-olah ada batasnya. Memang kesabaran Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran manusia. Tuhan Allah bersikap sabar karena ia ingin membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Kesabaran manusia belum tentu ditunjukkan untuk kebaikan orang lain. Yesus kembali menerangkan bagaimana sikap Tuhan Allah terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan ini, Yesus memakai lukisan kebun anggur. Bangsa Yahudi terkenal dengan perkebunan anggurnya. Jadi mereka tidak aneh ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai kebun anggur. Pemilik anggur menanam pagar di sekeliling kebun anggurnya.
Kemudian ia menyewakan anggur itu kepada para penggarap. Ketika tiba musimnya, pemilik kebun itu menyuruh hambanya untuk menerima sebagian hasil kebun anggurnya dari para penggarap. Tetapi para penggarap itu malah memukuli hamba yang diutus oleh Tuhan pemilik anggur itu. Ada 3 orang hamba yang diutus kepada penggarap-penggarap itu. Namun semuanya diperlakukan secara tidak manusiawi. Sampai pada akhirnya pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya dengan harapan para penggarap pasti lebih mau mendengarkannya, lebih segan karena yang diutus adalah anaknya. Alhasil justru anaknya yang satu-satunya itu malah dibunuh oleh para penggarap itu. Melihat tindakan mereka, pemilik kebun marah dan membinasakan para penggarap kebun itu. Perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa Tuhan Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang sabar. Para hambanya adalah utusan Allah. Sang anak merujuk kepada Yesus Kristus yang juga diutus datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus menggambarkan bahwa meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu, dan tidak setia, namun Tuhan Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Tuhan Allah yang penyayang dan panjang sabar. Di sini Yesus menginginkan kita taat kepada perintah Tuhan, seperti Yesus juga taat kepada Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempergunakan waktu yang merupakan kesabaran Tuhan untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat. Jangan membiarkan hawa nafsu menguasai hidup kita agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Biarlah waktu yang dipercayakan Tuhan untuk kita jalani di dalam kehidupan ini, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan yang telah menebus kita, dan bahkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi-saksi bagaimana Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Dan percayalah, ketika kita melaksanakan apa yang diamanatkannya, maka hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama, sehingga banyak orang yang boleh menemukan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan sia-siakan waktu kita dengan perkara-perkara atau hal-hal yang sia-sia. Tapi mari kita tanamkan di dalam diri kita nilai-nilai kekekalan, yakni firman Tuhan yang mesti kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila Dia datang melihat dan kedapatan kita melaksanakan apa yang diperintahkannya, sehingga Tuhan senang, maka Tuhan akan menyambut kita. Dan kerinduan kita, Ia berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia." Mari kita pergunakan waktu yang ada ini, kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk senantiasa hidup menyenangkan hatinya, yakni melaksanakan apa yang diperintahkannya, bukan dengan beban, tetapi dengan sukacita, karena itu menjadi bagian kita untuk kita laksanakan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menggunakan hidup yang dipercayakan Tuhan. Bahkan mungkin kesabaran yang Tuhan berikan untuk hidup mengikut Tuhan dengan setia. Melaksanakan atau menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak mau sia-siakan hidup ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang percuma dan tidak berguna. Dan biarlah sepanjang waktu yang Tuhan percayakan, sungguh hidup ini bermakna karena kami melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami boleh mengalami berkat Tuhan, dan hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.